batu bara dijualnya ton, permata dijualnya gram. Sekarang pertanyaannya, kenapa beda sekali? Padahal materialnya sama, unsur pembentuknya sama, dari dalam tanah di tempat yang sama. Yang satu jadi permata, yang satu jadi batu bara. Ternyata setelah dilihat, nih materi yang sama nih, tanah yang sama dari dalam bumi. Yang kena tekanan tinggi, yang digembleng dengan suhu yang tinggi, dalam waktu yang panjang, dia jadi permata. Yang tidak kena tekanan tinggi, yang tidak kena suhu tinggi, dia jadi batu bara. Jadi adik-adik di sini mendapatkan tekanan yang tinggi, gemblengan yang tinggi, insya Allah nanti jadi permata-permata umat di masa depan. Jadi kalau sakit digembleng, yang tidak digembleng jadi apa? Batu bara. Sekarang adik-adik kalau memilih jadi permata, menjadi batu bara. Permata. Cuman permata harus digembleng. Mau nggak? Mau. Jadi ketika melihat menjadi permata, itu biasanya lihatnya udah jadi permata hebat nih. Lupa ke belakangnya itu ada proses yang panjang. Setiap hari mengerjakan ini terus, gembleng ini terus. Nah, itu di bidang apapun, jangan harap instan. Yang instan itu adanya mie instan. Tidak ada permata yang instan. Betul ya? Jadi adik-adik semua, ini saya ingin sampaikan kepada adik-adik sebagai sebuah hikmah. Adik-adik sedang berada di sini, belajar, di sini mengaji jauh dari orang tua. Betul kan? Jauh dari orang tua, jauh dari adik, jauh dari kakak. Pada saat yang sama mungkin adik-adik menjalani, ini terasa seperti berat. Insya Allah tidak berat. Dan siapkan bahwa ini bagian dari pembelajaran. Mudah-mudahan nanti adik-adik menjadi permata bagi umat nantinya. Insya Allah. Jangan ambil yang ringan. Kalau adik-adik mau mendapatkan sebuah keberhasilan, harus bersiap untuk jalan yang mendaki. Saya sering bilang ini Ustaz sama anak-anak. Kita ini dalam perjalanan tidak tahu jalan kita ini kemana. Jadi saya ingat zaman dulu suka naik gunung Ustaz. SMA, kuliah. Itu kalau kita pendakian, berangkatnya habis maghrib, isya. Terus baru mulai naik ke atas. Supaya sampai di puncak sekitar subuh. Itu kalau sudah jalan, gelap. Tidak bisa lihat. Terus bagaimana menentukan jalan naik ke atas atau bukan? Waktu sampai ke puncak atau tidak? Gampang. Kalau jalan yang kita lewati rata, terus ini tidak ke puncak. Kalau jalan yang kita lewati menurun, ini pasti tidak ke puncak. Tapi kalau yang kita lewati, walaupun gelap tapi naik, ini pasti ke puncak. Pasti ke puncak. Jalani aja, pilih jalan yang mendaki sampai ke puncak. Tapi kalau pilih jalannya yang rata, tidak kemana-mana. Nah, jalan yang nyaman, itu jalannya rata dan menurun. Jalan yang mendaki, itu pasti berat. Tapi itu akan mengantarkan kepada puncak-puncak baru dalam perjalanan hidup adik-adik semua. Insya Allah itu aja pesan buat adik-adik semua. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat. Sekali lagi Ustaz Somad, terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi bersama semua di sini. Semoga ini membawa keberkahan bagi kita semua. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.